Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Ila ruh Sayyidina Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi wa Sayyidina Imam Al-Habib Al-Qutbil Irsyad wa Ghawthul Ibad wa Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad anna Allah yataghashahuma insyaallah wa bi barakatihima anna Allah yaftah ala jami' talabah fi hadal mahad futuhal arifin wa yufaqihuhum fid din wa yu'allimuhum ilma ta'wil wa yaj'aluhum adqiya sulaha ulama fuqaha nujaba wa yaj'aluhum qurrata 'ainin li sayyidil mursalin wa khulafa'ihir rasyidin wa li masyayikhihim wa li aslafihim wa li walidayhim ajma'in wa yaj'al insyaallah ulumuhum uluman nafi'ah li hadhihi al ummah amin ya rabbal alamin. Ikhwani yang dimuliakan Allah, para talabah, as'adakumullah, pada gism yang keempat, yaitu gism di mana seseorang mencintai seseorang itu dibagi ada beberapa hal kemarin ya, ada 20 kalau tidak salah, ada 20 macam pembagian itu, ada 4 macam, ada 4 macam di mana seseorang yang mencintai satu dengan yang lain itu terbagi menjadi 4 gism, menjadi 4 macam. Nah, jadi cinta itu terbagi menjadi 4 macam. Ada kalanya orang mencintai karena terbatas pada urusan dunia saja. Ada kalanya orang mencintai karena ada hubungan dengan akhirat. Ada kalanya orang mencintai karena ada hubungan dengan Allah atau terkait dengan Allah. Ada orang mencintai karena memang hanya sebagai zatnya saja. Ya, jadi ada orang mencintai banyak macam yang cinta ini. Cinta karena memang zatnya dia wajib dicintai atau zatnya dia itu adalah patut untuk dicintai. Ada kalanya karena memang ada embel-embel dunia atau akhirat, atau karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Qismur Rabi', pada bagian yang keempat, setelah kita meningkat pada bagian yang ketiga kemarin, adalah dia mencintai bukan karena zatnya, tapi dia mencintai karena selain daripada zat orang tadi. Ya, ada kalanya orang mencintai karena zatnya, seperti orang mencintai gurunya, karena memang zatnya dicintai. Mau gurunya itu pintar, tidak pintar, tetap dicintai. Gurunya itu bisa nerangkan atau tidak bisa nerangkan, tetap dia cintai. Gurunya itu perhatian atau tidak perhatian, dia tetap cinta. Nah, ada kalanya begitu. Atau orang mencintai kepada orang lain sahabatnya, baik orang sahabatnya itu punya uang atau tidak punya uang, dia karena mencintai, karena zatnya. Kalau ini tidak, dia mencintainya karena sesuatu yang lain daripada zat orang yang dia cintai tadi itu. Ya, seperti seseorang murid atau santri mencintai ustadznya atau gurunya dikarenakan sang guru tersebut bisa mencapaikan dia atau bisa mengantarkan dia sampai ke gerbang ilmu, sampai dia menjadi orang yang alim amil bi ilmih. Alim amil bi ilmih itu karena gurunya, sehingga dia mencintai gurunya karena itu. Nah, itu apakah dihitung karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Nah, itu terbagi masih kemudian dilihat oleh para alim ulama. Kalau memang jumlahnya cinta tersebut atau niatnya seorang santri tadi itu mencintai gurunya karena ilmu yang diajarkan oleh gurunya ini menghantarkan dia untuk takut kepada Allah, menjadikan santri tersebut punya ilmu dan ilmunya ini menghantarkan dia mendapatkan kebahagiaan akhirat, maka dia mencintai gurunya adalah karena Allah. Itu intinya seperti itu. Begitu pula dengan halnya orang mencintai pegawainya. Orang mencintai pegawainya atau pembantu rumah tangganya bukan karena apa-apa, tapi karena dengan adanya dia, saya bisa ibadah dengan Allah dengan enak. Enggak terganggu pikiran saya dengan nyapu rumah, dengan masakan, atau dengan mencuci pakaian, atau dengan merawat rumah, atau membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Jadi sudah ada yang ngewangi saya, jadi saya jatahnya untuk nyapu sudah ada tugasnya, sehingga saya bisa ibadah kepada Allah dengan enak, dengan leluasa. Sehingga dia mencintai pegawainya tersebut, itu adalah cinta karena Allah. Adalah cinta, termasuk cinta lillahu fillah. Yang keempat, an yuhibba lillahi wa fillah, mencintai karena Allah. Bukan la liyana la minhu ilman au amalan, bukan dia mencintai karena Allah taala tadi itu, bukan karena dia telah mendapatkan dari orang tadi itu ilmu atau amal. Bukan.
Bukan karena guru saya mengajarkan saya sampai saya jadi alim atau saya jadi amil bi ilmih, bukan. Saya mencintai karena Allah. Au yatawassala bihi ila amrin wara'a dzatihi, atau bukan karena sesuatu yang menyampaikan dia pada satu perkara yang bukan kepada perkara zatnya atau dibalik perkara zatnya. Ini adalah perkara derajat yang paling tinggi ini. Wa hadza a'la darajat wa huwa adaqquha wa aghmaduha, dan derajat ini atau qism ini, kelas ini adalah kelas yang paling rinci, yang paling tinggi, yang paling dalam dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Yang sebelumnya mencintai karena zatnya saja. Kedua, cinta karena ada embel-embel dunia. Tiga, cinta karena ada embel-embel dia mencapaikan dia kepada urusan akhirat. Walaupun itu yang ketiga sudah bagus, cinta karena Allah itu, atau mencintai karena Allah, atau cinta termasuk minal mahabbah lillah wa fillah. Tapi yang keempat ini adalah kelas yang paling tinggi derajatnya, dan ini yang paling dalam. Wa hadzal qismu aidan mungkin, ini adalah kelas atau ini bagian yang mungkin bisa dilakukan oleh setiap anak manusia. Mungkin kita bisa melakukan hal ini. Fa inna min athari ghalabatil hub, karena sesungguhnya kebanyakan cinta tersebut atau biasanya rasa cinta tadi itu an yata'adda minal mahbub ila kulli man yata'allaq bil mahbubi wa yunasibuhu. Dia tidak hanya cinta kepada kekasihnya, tidak hanya cinta kepada yang dia cintai, tapi semua yang berhubungan dengan sang kekasihnya, yang berhubungan dengan kecintaannya, yang berhubungan dengan habibuh, dia akan cinta juga. Atau apa hal-hal yang mengena pada kekasihnya tadi itu, dia juga mencintai. Jadi kayak cintanya Laila dengan apa? Dengan Majnun itu hatta kayak apapun dia cinta dengan si Majnun, si Laila ini. Apapun. Tidak hanya si Lailanya, hatta bajunya Laila pun dia cinta. Perbuatan Laila itu dia cinta, walaupun perbuatannya kadang-kadang gini begitu, tapi dia tetap cinta. Ya. Walau min bu'din, hatta dari arah yang sangat jauh, dia tetap cinta. Wah, katanya orang kalau sudah jauh itu, kalau sudah cinta jadi dekat. Seperti sahabat Nabi, karena dia cinta dengan Nabi Muhammad, sehingga Madinah itu yang jauhnya kayak gitu dirasa dekat. Ya. Faman ahabba insanan hubban syadidan, jika seseorang itu cinta kepada orang lain, cinta kepada saudaranya dengan cinta yang betul-betul cinta, maka dia akan mencintai ahabba muhibba dzalikal insan, dia akan mencintai orang yang dicintai oleh kekasihnya tadi. Jadi kalau kita cinta dengan Rasulullah, kita wajib cinta dengan ahlul baitnya dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Enggak boleh pilih kasih. Kalau sahabat ini saya cinta, yang lain lah, jangan pilih kasih ini. Seorang kekasih itu kalau dicintai, ini betul-betul cinta sama Rasulullah. Anak cinta sama Rasulullah. Kalau dia cinta sama Nabi Muhammad, ente wajib cinta dengan semua apa yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, termasuk sahabatnya, termasuk ahlul baitnya, termasuk istri-istrinya Rasulullah. Dalam arti kata cinta karena Allah. Ya. Wa ahabba mahbubahu, dia juga akan mencintai orang-orang yang dicintai oleh sang kekasih dan orang-orang yang mencintai kekasihnya. Orang-orang yang mencintai beliau, dia akan kita cinta. Dan orang-orang yang dicintai oleh beliau juga kita juga cinta. Ya. Wa ahabba man yakhdumuhu, dia akan cinta kepada orang yang berkhidmah kepadanya, yang mengabdi. Wa ahabba man yusni alaihi mahbubuhu, ya, dan dia juga akan cinta kepada orang yang memuji kekasihnya atau yang dicintainya memujinya. Ya, dia akan memujinya. Ente kok cinta dengan anak punya guru? Ya, karena anak sampai anak bikin syair kok, anak cinta sama ente. Ya, karena ente cinta dengan anak punya guru, anak cinta sama ente. Padahal dengan cintanya dia kepada orang yang memuji guru kita itu, dia nggak dapat apa-apa. La ilmu, wala amal, wala harta, wala pangkat, wala kedudukan. Tapi ya Allah, sudah cinta itu sudah menghujam ke hatinya, sehingga orang yang dicintai dan orang yang mencintai gurunya tadi itu ikut dia cintai. Ya. Wa ahabba man yatasara ila ridha mahbubihi, dan dia akan juga cinta kepada orang yang bergegas cinta untuk menggapai ridha kekasihnya. Itu sebagai murid, Anda lihat inti adalah orang yang paling cepat untuk menggapai cinta yang dia punya guru.
Iya, insya Allah kalau dengan demikian anak dapat ridhonya anak punya guru. Kalau gitu anak cinta sama ente. Ya nak? Jadi 3 orang ini. Si fulan C ini cinta dengan fulan B karena si B ini perintah gurunya cepat dia lakukan. Sehingga si C ini cinta dengan B gara-gara itu. Ya nak? Si C ini cinta dengan B gara-gara itu. Si Hasan ini cinta dengan Muhammad gara-gara si Muhammad ini cinta dengan Mukhtar, seorang yang Masya Allah alim, gurunya. Si Mustafa, si Muhammad ini cinta dengan gurunya, sehingga si Hasan ini cinta dengan si Mustafa ini tadi, atau si Muhammad ini tadi. Hatta gala Bagiyah ibn Walid, sehingga dikatakan oleh Bagiyah ibnul Walid, beliau berkata, innal mu'min idza ahabbal mu'min ahabba kalbah. Orang mukmin itu sesungguhnya apabila dia cinta dengan saudaranya yang mukmin, dia tidak hanya mencintai tubuhnya si mukmin yang tengah dia cintai atau yang dia senangi, tapi dia juga mencintai anjingnya. Dia juga mencintai hewan ternaknya atau hewan peliharaannya. Kucingnya biasa kok, dom biasa kucingnya. Tapi kalau yang punya adalah kekasih anak, kucing ini hatta dia kucing kampung, rasa-rasanya kayak kucing Anggora buatan. Nah, dia sudah cinta sama kekasihnya luar biasa. Ya, hatta keringat bajunya itu baunya kecut gitu. Allah, sudah kan dipakai sama kekasih anak, wangi. Kayak ada seorang anak, dia betul-betul cinta sama ibunya. Sampai ibunya itu nggak bisa buang angin. Nggak bisa buang angin ibunya. Ya enggak? Karena ibunya itu saking jaga image sampai tidak kepingin ibunya jadi ini buang angin depan anaknya. Si ibu jadi ini jaga hormatnya sama anaknya. Si anak-anak ini tadi cinta sama ibunya luar daripada biasa. Sampai kemudian si ibu ini kemudian tidur begitu diselimuti sama anaknya. Si anak yang sangat cinta dengan ibunya tadi itu sampai masuk dalam selimut ibunya. Ditunggu sampai ibunya buang angin. Begitu ibunya buang angin, dus gitu, kata si anak itu, Allah ibu, bau anginnya ibu ini lebih harum daripada baunya melati. Si anak yang mengatakan, bau itu yang namanya begini, ini dari perutnya orang, hatta itu ibumu sendiri. Tapi kalau ibu yang keluarkan lain sama yang lain. Ya mau dia sudah cinta sama ibunya, jadi apa yang bersinggungan dengan ibunya, ikut dia cintai. Ya enggak? Wahwa kamagala, dan itulah yang dikatakan. Wa yushhad lahu at-tajriba fi ahwalil usyak, dan disaksikan ya, wa yushhadu. Dan disaksikan juga bahwa ini juga dialami oleh orang-orang yang asyik, yang orang-orang yang cinta tadi. Seorang anak dengan ibunya, kekasih dengan kekasihnya, sahabat dengan sahabatnya, murid dengan gurunya, guru dengan muridnya. Jadi sampai mendapatkan hal seperti itu. Ya. Sehingga sih ada orang itu kemudian sakitnya. Gak butuh obat, dia butuh seorang kekasih yang menjenguknya. Begitu sang kekasih tadi dia datang, 50% itu sudah obat buat dia. 2 kali datang sembuh. Ya enggak? Sekali datang 50% terobati. 2 kali datang 100% si pasien ini sembuh total. Tidak pakai obat dokter, wala Decolgen, wala Neozep, wala setamol. Ya, sang kekasih ini begitu menampakkan wajahnya, bagaimana keadaanmu, sehat? Ya Allah. Kalimat saja itu, jangan lagi orang. Kalimat saja kalau terlontar itu dengan suara yang enak didengar orang itu obat gitu. Ada orang terjepit begitu. Ya, makanya kamu orang anak-anak ini kalau nanti sudah bermasyarakat di luar sana, begitu dihadapkan kepada satu masalah, orang itu meminta solusi kepada antum nggak bisa jadikan, nggak bisa memberikan solusi, minimal mengatakan masalahmu ini insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Anak yakin itu. Tapi anak sudah kesana kemari, ya tunggu, ini proses. Nggak lama lagi insya Allah akan ada jalan keluarnya. Itu sudah mengobati hatinya dia, membuat di akhirnya di orang yang bersangkutan tadi itu cinta sama engkau gara-gara cuma omonganmu yang kayak gini. Jadi jangan sampai kemudian mengecilkan harapan orang, jangan. Waduh, masalahmu ini berat ini kelihatannya. Ya, kelihatannya berat, tipis sekali kau untuk bebas dari penyakit ini. Tipis sekali kau untuk bebas dari terjerat hukum ini. Kiranya mungkin kalaupun kau bebas itu karomah dari Allah Ta'ala. Sulit kelihatannya. Ini kalimat yang kayak gini, walaupun dia bisa mengatakan sesuatu yang sebenarnya, tapi ini menciutkan harapan orang. Jangan. Sebisa mungkin berikan harapan yang seluas-luasnya.
gitu ya. Wa yadullu alaihi asy'arus syu'ara walidzalika yahfadhu thawbal mahbubi wa tuhfatahu. Oleh karena itu sampai sudah yang namanya orang itu cinta dengan seseorang, dia akan menjaga bajunya. Baju kekasihnya dia jaga. Ya, kita kalau Habib Umar itu mau pergi apa itu, selendangnya itu diciumi, ya. Habib Salim Syatiri begitu dia datang itu sandalnya itu dikempit, dicium, ya. Habib Zain bin Sumait itu tempat duduknya sampai sajadahnya itu sama anak-anak itu diciumi, dibuat ya Allah barokah, ya Allah barokah. Ya, Tsaubal mahbub, sampai dijaga betul, jangan sampai didudui yang lain, dikotori sama yang lain. Wa tuhfatahu wa tadhkiratan min jihatihi, karena mengingatkan bahwa ini adalah milik gurunya, ini adalah milik kekasihnya. Ini jangan sampai ada orang yang merobek bajunya atau merobek barangnya, terjaga betul. Sampai dia mencintai rumahnya, tempat tinggalnya, bahkan dia mencintai jirannya. Dia mencintai jirannya, dia mencintai tetangganya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Majnun kepada si Laila, amurru ala diyari diyari Laila ugabbilu dzal jidara wa dzal jidara, amurru ala diyari diyara Laila ugabbilu dzal jidara wa dzal jidara wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanad diyara. Saya melewati kampung-kampung halaman, saya melewati puing-puing rumah, kemudian saya melewati daripada rumahnya si Laila, sehingga aku cium ya dzal jidara wa dzal jidara. Dzal itu maksudnya hadzal jidara wa hadzal jidara. Saya mencium tembok yang ini, saya mencium tembok yang sisi yang lain. Hubbud diyari syaghafna qalbi, bukanlah saya mencintai tembok rumahnya itu yang ada di dalam hatiku saat ini, yang tertanam, tertambat di hati ini, bukan gara-gara hanya tembok yang mati tadi itu, hanya berupa padatnya pasir ataupun bata yang ada di sana. Walakin akan tapi hubbu man sakana diyara, hati ini mencintai orang yang menempati di balik tembok ini. Ya, yang sekarang ini bermukim ada di dalam rumah tersebut. Faidan, karena itulah maka jadi satu kesimpulan, al-musyahadah wa tajribah tadullu ala anna al-hubba yata'adda min dzatil mahbubi ila ma yuhitu bihi wa yata'allaq bi asbabihi. Sehingga bisa disaksikan dan dijadikan satu dalil ya, bahwa menunjukkan bahwa cinta itu ternyata bisa kemudian merambat. Cinta itu ternyata bisa apa? Ya ta'adda itu bisa kemudian menjalar, merambat ya, sampai akhirnya tidak hanya sang kekasih, zat kekasihnya saja yang dicintai, tapi semua yang berhubungan dengan sababnya kekasih ini pun dia cintai. Sampai temannya dicintainya, orang yang mencintainya dicintainya, kekasihnya dia juga dicintainya. Wa yunasibuhu walau min bu'din walakinna dzalika min khassiyati fartil mahabbah. Tapi ini adalah dimiliki oleh orang-orang yang punya cinta yang seperti para sahabat, cinta yang sangat begitu ya. Fa aslul mahabbah la yakfi fihi, karena pada pokoknya cinta tersebut tidak cukup hanya itu, tidak cukup hanya itu, tidak cukup hanya mencintai bajunya, mencintai sarungnya, mencintai celananya, mencintai serandalnya, mencintai hewannya, mencintai rumahnya. Tidak cukup hanya itu, bahkan lebih daripada itu. Sampai dikatakan wa yakunu tisa'ul hubbi fi ta'addihi, sampai pada hal yang lebih lebar lagi dalam hal cinta ini dan rambatan cinta tersebut, sampai dia mencintai sang kekasihnya tersebut, ila ma yaktanifuhu wa yuhitu bihi wa yata'allaq bi asbabihi bihasabi ifratil mahabbah wa quwwatiha. Semua itu dilihat bagaimana kekuatan cintanya dia, diukur dari kekuatan cintanya seseorang kepada kekasihnya. Karena ada orang yang cinta dengan kekasihnya tadi itu ya biasa, tapi ada yang sampai temenan gitu loh cintanya. Kayak sahabat itu kan sampai cintanya dengan Rasulullah, hingga sampai jiwanya, raganya, lehernya, nyawanya, istrinya, anaknya, semua dia berikan untuk Rasulullah. Memangnya sampai kekuatan apa sih sahabat ini sampai sama Rasulullah seperti itu? Itulah namanya kekuatan cinta. Jalan dari Mekah sampai Madinah berkilo-kilo, beratus-ratus kilometer itu, 400 lebih kilometer, bahkan sampai 500 kilometer, dengan tempuhan jarak yang sangat jauh, belum lagi dengan terik matahari di waktu siang, dinginnya waktu malam, tetap mereka juga jalan. Ini kan fartil mahabbah wa quwwatil mahabbah. Wa kadzalika hubbullah subhanahu wa ta'ala, begitu pula cinta kita kepada Allah taala, idza qawiya, kalau sudah sangat kuat, wa ghalaba 'alal galab, dan sudah menyelimuti hati,
mengalahkan cintanya kepada hati ini atau sudah menyelimuti dan menyeluruh ke dalam hati seseorang, istaula alaihi, dia akan menguasai cinta tersebut, menguasai hati orang yang cinta karena Allah Ta'ala, hatta intaha ila haddil istihtar, sampai pada batas garis finish dia harus hancur, yang penting dia dapat cintanya Allah. Kan ada orang sampai seperti itu, kayak pejuang-pejuang pahlawan Indonesia itu, karena cintanya dengan tanah air sampai dia mengatakan apa? Aku rela mati sampai titik darah penghabisan, yang penting Indonesia merdeka. Ente tidak mikir anak istri ente nanti, iya enggak? Anak istri nanti ada yang ngewangi, kalau saya yang penting buat, ya kan? Sampai betul-betul seperti itu kan apa itu? Ya kuwatil mahabbah. Ya lihat kalau sampai cinta tadi itu kemudian dia alihkan kepada cintanya kepada Rasulullah dan Allah Ta'ala, oh jauh lebih. Ya. Fa yata'adda ila kulli mawjudin siwa, sehingga sampai menyebabkan atau sampai mengakibatkan tidak ada di alam wujud ini kecuali dia. Wah. Ya. Ini kan sudah sang kekasih itu mengatakan, Adinda, di dunia ini enggak ada manusia kecuali wajahmu. Masya Allah. Sampai itu ada, sampai dikatakan apa itu? Apa? Al-badru yakmulu kulla syahrin marratan wa hilalu wajhika kulla yaumin kamilu. Ya. Qatlun nufusi muharramun lakinnahu hillun idza kana al-habibul fa'ilu. Membunuh itu hukumnya dosa, tapi jadi halal kalau engkau yang membunuh aku. Dia berkata kepada kekasihnya begitu. Fa inna kulla mawjudin siwahu atharun min athari qudratih, karena sesungguhnya wujud ini tidak ada kalau tidak ada Allah. Karena adanya Allah dengan kudrahnya Allah sehingga wujud ini ada. Kan adanya orang sampai begitu sama Allah Ta'ala, sehingga gak bisa kemudian orang sekarang menyalahkan kenapa aulianya Allah Ta'ala sampai begitu tenggelam cintanya dengan Allah hingga dia lupa. Itu sudah namanya ila hadil istihtar, kuwatil mahabbah ma'allah, itu luar biasa. Ya, wa man ahabba insanan ahabba sun'atahu wa khattahu wa jami'a af'alihi. Ya, orang sudah cinta itu utuh dia. Seseorang cinta dengan seseorang itu dia akan cinta dengan perbuatannya, dia cinta dengan karyanya, dia cinta dengan khatnya, dia cinta dengan garisnya, dia cinta dengan lennya. Walidzalika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau itu dibawakan hadiah satu keranjang daripada buah-buahan, masaha biha ainaihi wa akramaha, maka buah-buahan tadi itu tidak langsung dimakan sama Nabi, tapi buah-buahan tadi diambil dan ditaruh kepada kedua kelopak matanya dan dicium sama Rasulullah, sambil beliau mengatakan, innahu garibul ahdi bi rabbina, buah ini baru datang dari tangan Tuhanku. Saking cintanya dengan Allah Ta'ala, dia mengatakan, kau baru datang ya dari pangkuan Allah Ta'ala, istilahnya kau baru lahir ini. Kayak lahirnya anak bayi itu kan dicintai oleh orang tuanya, dicintai oleh semua orang yang melihatnya. Kenapa? Karena dia baru datang dari rahmatnya Allah. Bagaimana dengan rahmatnya Allah Ta'ala itu sendiri? Itu bukan anakmu, tapi kalau kau lihat sang bayi, senang orang. Hatta itu bayinya siapapun, mau bayinya Fulan, mau bayinya Faltan, mau bayinya Allan, semua cinta dengan sesuatu yang baru datang daripada pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz Miftah, Ustaz Mufid.